Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap kabarnya baik-baik saja. Jumpa lagi di channel saya bersama Humamul Firdaus, mahasiswa Unisnu Jepara. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Quantum Teaching Learning. Apa itu Quantum Teaching Learning? Mari kita simak penjelasan dari saya. Pada pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu mengenai yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep dari Quantum Teaching Learning. Yang kedua, bagaimana ciri dan prinsip dari Quantum Teaching Learning. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pembelajaran pada Quantum Teaching Learning. Dan yang keempat, bagaimana kelebihan serta kekurangan yang ada pada Quantum Teaching Learning. Baik, untuk yang pertama yang saya bahas yaitu mengenai pengertian dan konsep dari quantum learning. Dari bahasanya, quantum artinya senang dan learning artinya pembelajaran. Jadi quantum learning artinya pembelajaran yang menyenangkan. Quantum learning yaitu pembelajaran yang mampu menciptakan interaksi dan keaktifan siswa, sehingga kemampuan, bakat, dan potensi siswa dapat berkembang. Pada proses pembelajaran kuantum, terjadi penyelarasan dan pemberdayaan komunitas belajar, sehingga guru dan siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran sama-sama merasa senang dan saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Bahkan, seluruh aktivitas yang kita lakukan bisa dikatakan dengan pembelajaran. Semakin aktif siswa melakukan pembelajaran, tentu saja semakin baik hasil dari pembelajaran. Kita bisa belajar dari 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita lihat, 30% dari apa yang kita dengar, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, 90% dari apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana asas quantum learning? Asas quantum learning yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksud dari asas di atas adalah guru harus membangun jembatan autentik untuk memasuki kehidupan siswa. Dengan memasuki dunia siswa, berarti guru mempunyai hak mengajar sehingga siswa dengan sukarela serta antusias dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Ciri dan prinsip dasar dari pembelajaran kuantum. Yang pertama, membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dalam dunia siswa. Yang kedua, proses pembelajaran diumpamakan seperti orkestra simfoni yang secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh seorang guru maupun dari kertas yang guru bagikan hingga rancangan pembelajaran seorang guru semuanya mempunyai pesan tentang pembelajaran. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan. Yang ketiga, pengalaman mendahului pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah jika siswa telah memperoleh informasi terlebih dahulu apa yang akan dipelajari sebelumnya, memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Ini
memahami bahwa otak akan berkembang pesat jika adanya rangsangan yang kompleks. Selanjutnya akan menggerakkan rasa keingintahuan. Yang ketiga, mengakui setiap usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti langkah keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, maka mereka patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Dan yang terakhir, merayakan atau memberi penghargaan terhadap hasil belajar. Adapun ciri dan juga prinsip dari quantum learning yang ketiga, yaitu pembelajaran berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Ada 7 kunci keunggulan dalam pembelajaran kuantum. Di antaranya, 1. Menerapkan hidup dalam integritas. Maksudnya, dalam pembelajaran, baik guru maupun siswa sebaiknya bersikap apa adanya, tulus, dan menyeluruh, sehingga akan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mengakui bahwa kegagalan dapat membawa kesuksesan. Saat siswa mengalami kegagalan, hendaknya guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, berbicara dengan niat baik. Dalam pembelajaran, hendaknya dikembangkan keterampilan berbicara dalam arti positif dan bertanggung jawab atas komunikasi yang jujur dan langsung. Dengan niat bicara yang baik akan mendorong rasa percaya diri dan juga motivasi. Yang ketiga, tegas dalam komitmen. Dalam pembelajaran, baik guru maupun siswa harus mengikuti visi misi tanpa ragu. Yang selanjutnya, menjadi pemilik mengandung arti bahwa siswa dan guru memiliki rasa tanggung jawab sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna dan bermutu. Selanjutnya, tetap lentur. Seorang guru terutama harus pandai mengubah lingkungan dan suasana bila mana diperlukan. Selanjutnya, mempertahankan keseimbangan. Dalam pembelajaran, guru dan siswa hendaknya mempertahankan jiwa, tubuh, emosi, dan semangat dalam satu kesatuan kesejajaran agar proses dan hasil pembelajaran efektif dan optimal. Langkah ataupun sintak dalam pembelajaran kuantum yaitu yang pertama, pengkondisian awal. Melalui pengkondisian awal akan memungkinkan dilaksanakannya proses pembelajaran yang baik. Adapun dalam kegiatan yang ada dalam pengkondisian awal meliputi yang pertama, penumbuhan rasa percaya diri siswa, kedua motivasi diri, ketiga menjalin hubungan, dan keterampilan belajar. Langkah yang kedua yaitu penyusunan rancangan pembelajaran, penyiapan alat dan pendukung lainnya, penentuan kegiatan selama proses belajar mengajar, dan penyusunan evaluasi. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan dalam quantum learning meliputi tandur. Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan apa itu tandur. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses dan produk untuk melihat keefektifan model pembelajaran yang digunakan. Pada quantum learning, banyak
dikenal dengan istilah tandur. TANDUR. Apa itu tandur? T yang pertama, tumbuhkan minat atau tunjukkan manfaat. Dalam tahap ini, guru berperan penting dalam menumbuhkan minat belajar peserta didiknya, agar nantinya dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dari diri siswa, sehingga mampu meningkatkan minat belajar diri peserta didik tersebut atau alami. Merupakan pada langkah ini, guru memberikan kesempatan siswa untuk menceritakan pengalaman yang telah siswa alami terkait dengan materi yang akan diajarkan, sehingga ada motivasi dari siswa yang pernah mengenal materi tersebut untuk lebih mengembangkan pengalamannya, dan juga bagi yang sama sekali belum pernah mengenal. Selanjutnya, N. Namai. Penamaan atau penyajian materi. Pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara lengkap. Setelah siswa menceritakan pengalaman yang telah didapatnya, sehingga dalam penamaan siswa telah memiliki bekal dan penugasan materi oleh siswa dapat lebih maksimal. Selanjutnya D. Demonstrasi pengetahuan siswa. Demonstrasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil tugas mandiri yang telah diberikan oleh guru sebelum, baik kepada temannya, kelompoknya, maupun kepada seluruh siswa. Dengan cara ini, diharapkan rasa percaya diri siswa lebih meningkat karena diberi kesempatan untuk menunjukkan hasil karyanya sendiri. Selanjutnya, U. Ulangi. Pengulangan yang dilakukan oleh siswa. Pengulangan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Caranya dengan bercerita kepada temannya, kelompoknya, maupun pada seluruh siswa. Dengan demikian, siswa yang tidak memperhatikan guru saat mengajar dapat dihindari, karena setelah guru memberikan materi, akan menunjuk salah seorang siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, rayakan. Perayaan atas usaha siswa. Perayaan merupakan salah satu bentuk motivasi yang telah dilakukan oleh guru dengan memberikan pujian kepada siswa yang berhasil maupun yang tidak berhasil menjawab pertanyaan, dan tidak secara langsung menyalahkan jawaban siswa yang kurang tepat. Selain itu, perayaan dilakukan dengan melakukan tepuk tangan bersama-sama ketika jam pembelajaran telah berakhir. Kondisi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar. Begitu pula, jika ada yang tidak berhasil, diberikan pujian atas usaha yang telah dilakukannya, untuk menumbuhkan rasa semangat dan tidak patah, serta lebih giat untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran quantum learning, diantaranya yang pertama, guru mengecek pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua, guru menerangkan dan menyampaikan materi pelajaran di depan kelas dengan metode ceramah. Di sini siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru dan mencatat hal-hal penting di dalam buku tulis. Selanjutnya, guru memberikan contoh soal dan mengadakan tanya jawab atau diskusi pada siswa tentang materi yang diajarkan. Yang keempat, guru memberikan latihan soal atau memberi pekerjaan rumah. Yang kelima, guru dan siswa secara bersama-sama membahas hasil pekerjaan siswa dan mengambil kesimpulan. Yang keenam, guru mengadakan evaluasi.
Dalam suatu model pembelajaran tentunya mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan pada quantum learning yaitu yang pertama, siswa lebih memahami materi karena suatu materi dibahas 3 kali, yaitu saat menamai, mendemonstrasikan, serta mengulangi. Dan sebelumnya telah mendapatkan pengalaman dari sintak yang alami. Selanjutnya yang kedua, mengajarkan siswa untuk lebih percaya diri dan lebih aktif, memotivasi siswa untuk mengembangkan potensinya. Kelebihan yang ketiga, setiap yang dimiliki siswa dihargai. Pengalaman yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran quantum learning tentu saja memiliki kelemahannya. Di antaranya yang pertama, materi yang dapat disampaikan dalam satu pembelajaran tidak bisa terlalu banyak. Karena terbatas masalah waktu. Suatu materi diulas berulang-ulang dengan pada sintak N, D, dan U. Yang kedua, tidak semua materi dapat menggunakan model ini karena ada tahap alami dan demonstrasi. Tentu saja memerlukan waktu yang lama. Untuk kelemahan yang ketiga, guru harus sekreatif mungkin mengembangkan model ini karena sintak pada model ini belum detail. Berikut ini kita bisa saksikan simulasi quantum teaching learning. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat? Masih. Minggu lalu kita udah belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Udah diulang belum di rumah? Belum. Oke, baik, hari ini Ibu ingin kalian belajar tentang aplikasi lebih mendalam tentang hukum Newton, tapi kita belajar dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuan kita belajar aplikasi dari hukum ini agar kita tahu nih apa nih ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu ilmiah yang ada di sekitar kita dari teori yang udah kita pelajarin. Karena kan kalau misalnya Ibu tahu kalau kalian belajar tentang hukum Newton, kalian tidak akan menyerap langsung secara sendiri apa pengertiannya, apa contohnya, tapi harus ada terjadi dalam hari ini. Siapa yang bisa atau berani maju ke depan untuk memperagakan aplikasi hukum Newton 1, 2, dan 3 akan mendapatkan nilai partisipasi 2 poin. Jadi, ada yang bersedia untuk memperagakan hukum Newton 1? Saya mau coba Ibu. Ya boleh, silakan. Pakai ini dua. Baik, silakan. Oke, mungkin kita tahu bahwa hukum 1 Newton menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi ketika dia dalam kondisi 0, artinya dia akan selalu mempertahankan keadaannya 0. Diam. HP tetap diam. Sekarang kita akan masuk ke tahap puzzle. Nah, puzzle ini Ibu punya beberapa gambar. Ini adalah kehidupan sehari-hari kita. Dan nanti siapa yang bisa menempelnya di hukum Newton 1, 2, dan 3. Ada yang bersedia? Saya Bu. Aduh, banyak banget yang pengen maju nih. Saya pilih saya Bu. Diva, Mujai, dan Aulia. Aku dulu ya. Nih, sedikit banget. Ya, silakan. Berapa Bu? 2 aja. Kamu pilih hukum Newton berapa? Ayo lanjut aja. Langsung Mujai, Aulia. Hukum Newton berapa yang kalian kuasai? Kita lihat ya. Ada orang yang mendorong meja. Ada mobil merem mendadak karena ada hewan. Ada yang mendorong
mendorong gerobak, ada juga kertas. Sekalian coba koreksi nih pekerjaan temannya. Ada yang salah? Ada Bu. Yang mana? Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Ayo. Ya, beri aplaus buat temennya. Nah, ya benar ini ya, tapi secara keseluruhan udah baik dan kalian ibu anggap telah Menguasai dari hukum Newton 1, 2, hari dan ini 3. kita akan mendemonstrasikan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Bagi yang ingin maju untuk mendemonstrasikannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dipersilakan. Untuk menambah poin, ada yang bersedia? Saya mau. Oh, silakan, manis sekali kamu. Ketika kita mendorong meja, ada gaya yang diberikan kan, yaitu gaya dorong. Nah, ketika kita mendorong meja nih, si meja ini punya massa dan ketika didorong itu dia punya kecepatan kan, maka terbukti dari situ hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Oke, benar ya. Itu adalah salah satu demonstrasi tentang hukum 2 Newton. Terima kasih, Cin. Pada tembok, maka tembok itu memberikan reaksi. Nah, di mana reaksinya itu berlawanan dari aksi. Nah, itu sesuai dengan hukum Newton 3. Oke. baik ya. Sampai sejauh ini, Ibu telah menganggap kalian 90% mengerti tentang pemahaman hukum 1, 2, dan 3. Tapi untuk mensempurnakannya, Ibu ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan keseluruhannya tentang hukum 1, 2, dan 3. Ada yang bersedia? Ayo. Saya mau coba jelaskan ya hasil kesimpulan kita tadi. Yang pertama Newton, kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi ketika dia dalam keadaan diam, dia akan senantiasa mempertahankan kediamannya atau bisa kita sebut dengan kelembaman. Itu yang pertama. Terus hukum kedua Newton itu menyatakan A sama dengan F per M. Jadi percepatan satu benda itu bergantung kepada dorongan atau tarikan dia per masanya. Terus hukum ketiga Newton menyatakan aksi dan reaksi. Ketika kita misal mendorong tembok ke depan, maka kita akan merasakan reaksinya terdorong ke belakang. Ini saja, Bu. Ya, benar kan ini sampai Dadan? Benar. Sungguh Ibu sangat senang masuk ke kelas ini karena anak-anak di kelas ini itu sangat aktif dan berpartisipasi dalam mengulang pelajaran. Tapi berhubung Ibu akan mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin kita menyanyikan sebuah lagu yang benar-benar riang. Semangat nih biar pelajaran-pelajaran selanjutnya kalian juga akan semakin semangat lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu biar kalian semakin semangat. Tapi tenang aja, lagunya nggak tentang fisika kok. Karena saya tahu